Baik, Nurul bisa dijelaskan terkait identitas korban yang akhirnya bisa terungkap ini kronologinya seperti apa? Baik, Mila. Jadi mayat yang ditemukan di Kabupaten Maros yang dalam kondisi terbakar ini akhirnya terungkap setelah kepolisian merilis sketsa dan juga rekonstruksi wajah. Sejumlah masyarakat kemudian datang dan melaporkan bahwa mereka kehilangan anggota keluarganya pada hari Minggu 13 Juni 2021. Namun dari sejumlah yang melaporkan keluarganya hilang pada hari Minggu tersebut tidak ada yang sesuai dengan korban dari hasil autopsi yang dilakukan oleh kepolisian terhadap korban tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 kembali datang seorang ibu asal Kabupaten Goa melaporkan bahwa anaknya bernama Rian hilang sejak 6 hari yang lalu, dan terakhir yang melihatnya saat dua orang temannya datang ke rumahnya untuk menjemput Rian. Dan setelah dilakukan identifikasi ternyata ciri-ciri yang melekat pada Rian ini cocok dengan korban yang ditemukan di Malawa. Artinya Nurul, apakah memang pihak kepolisian juga sudah mengonfirmasi bahwa jasad yang ditemukan terbakar ini memang anggota keluarga yang dicari oleh keluarganya tersebut? Benar sekali, karena telah dilakukan proses pencocokan oleh kepolisian, seperti foto yang dibawa oleh ibunya itu terlihat bahwa Rian memiliki patahan pada gigi depannya yang sesuai dengan hasil otopsi yang dilakukan kepolisian. Selain itu juga perawakan yang dikatakan ibunya, Rian ini memiliki perawakan tinggi kurus dan juga sangat sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam rekonstruksi wajah tersebut. Selain itu dari sidik jari yang ada di KTP telah dicocokkan dengan sidik jari korban, dan ternyata memang memiliki 12 titik yang artinya autentik atau identik dengan milik korban yang terbakar, dan bisa disimpulkan bahwa Rian dan korban ini merupakan orang yang sama. Identitas korban kemudian telah bisa terungkap begitu ya. Kemudian untuk kasus ini, apakah kasus ini mengarah pada dugaan pembunuhan atau seperti apa, dan apakah sudah ada keterangan untuk terduga pelaku, Nurul? Saat ini kasusnya telah dilimpahkan ke Kapolda, namun dari informasi yang kami dapatkan bahwa dua orang telah diamankan di kepolisian yang terduga pelaku. Dan untuk kronologisnya sendiri itu pada hari Jumat sebelumnya polisi telah menurunkan anjing pelacak untuk mencari jejak pelaku, namun terhenti. Anjing tersebut selalu mengarah ke arah Bone, Kabupaten Bone seperti itu. Dan ternyata memang pelaku ini membunuh korbannya dari Makassar, salah satu hotel di Makassar, kemudian membawanya ke TKP dan membakarnya di sana, kemudian mengarah ke Kabupaten Bone untuk membersihkan diri. Mereka membersihkan diri di salah satu warung yang biasanya digunakan oleh supir truk untuk beristirahat. Motif pembunuhannya apakah sudah diungkapkan oleh pihak kepolisian, Nurul? Sampai saat ini motif untuk pembunuhannya itu masih belum diungkapkan oleh pihak kepolisian, masih menunggu untuk penyelidikan selanjutnya. 2 orang telah ditangkap pihak kepolisian, dan 2 orang ini saudara yang diduga merupakan pelaku pembunuhan dari sesosok mayat yang ditemukan terbakar. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, berikut liputannya untuk Anda. Hari Minggu sudah banyak beberapa orang yang merasa keluarga korban datang ke Polres. Kemudian dari beberapa korban ini ada hari Senin seorang ibu dan keluarganya warga dari Kabupaten Goa, tepatnya Suku Minasa, Kecamatan Suku Minasa, datang ke Polres. Yang bersangkutan si ibu ini melaporkan bahwa anaknya hilang sudah kurang lebih beberapa hari, antara 5-6 hari yang lalu dia meninggalkan rumah. Kemudian dijelaskan juga dari si ibu itu bahwa dia dijemput oleh 2 orang temannya. Pertama dijemput naik motor oleh kedua temannya. Kemudian setelah beberapa hari kemudian, tepatnya 1-2 hari sebelum kejadian ini, kurang lebih 2 hari sebelum kejadian penemuan mayat, ada WA atau SMS dari si korban ini ke ibunya atau ke keluarganya yang dibilangnya suatu petunjuk untuk kita telusuri. Kemudian
Ditunjukkan juga fotonya, kan sudah ada hasil dari Bidokes, hasil otopsinya sudah ada, visumnya sudah ada. Ada salah satu ciri, ada gigi kiri atasnya yang berlubang. Ini yang satu identik. Oh, jadi itu yang jadi petunjuk ya? Ya, memang kalau untuk dari sketsa yang kita sebar, memang agak beda dengan ini. Nah, cuma kita ada petunjuk bahwa dari bentuk fisiknya yang tinggi kurus, dari bentuk belakangnya juga yang kurus. Ini Yang mana, Pak? ini kan tinggi kurus orang ini. Ada fotonya itu memang tinggi kurus dia ini, si korban ini. Dan kemudian yang bukti yang otentik sekali yang pas sama di kiri atasnya ini yang berlubang sama. Nah, memang ketika kita cek sidik jari korban itu memang tidak ada terdeteksi di Dukcapil. Kemungkinan karena rusak, karena tidak utuh lagi. Sehingga ketika cara kami selanjutnya setelah itu KTP korban kita cocokkan dengan sidik jarinya korban. KTP yang diduga korban ini, KTP yang diduga korban, sidik jari kita ambil, kita cocokkan dengan sidik jari. Jadi ini teman-teman, ini sidik jari terduga korban yang tadi melapor, diambil dari rekam iktp-nya, kemudian kita cocokkan dengan sidik jari korban yang ada di Rumah Sakit Bayangkara. Memang kita lihat sini teman-teman, memang secara kelihatan di sini kasat mata memang tidak utuh. Hanya kalau kita gunakan bukti pembanding sidik jari dari KTP didapatkan beberapa sampel, 12 sampel titik yang identik. Dan sini kita bisa simpulkan